Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya, Cecep Suparman. Firman Tuhan hari ini berjudul Without God, Without Hope, atau Without God, No Hope. Tanpa Allah, nggak ada harapan. Ini luar biasa judulnya ya. Without God, No Hope. Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12 saya akan bacakan. Efesus 2 ayat 12 dikatakan begini. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu tanpa Kristus. Ya. Tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Jadi orang yang tanpa Kristus, dia tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi orang yang tanpa Kristus, tanpa Allah, ketika hidup di bumi ini, dia hidup tanpa pengharapan. Padahal pengharapan semua orang mati masuk peti mati. Pengharapan semua orang mati bukan masuk, pengharapannya mati masuk peti mati, bukan. Ya, semua orang juga nanti pasti mati masuk liang kubur atau dikremasi. Tetapi orang yang tanpa Kristus, tanpa Tuhan, tanpa Allah, dia mati tanpa pengharapan, dia mati tidak punya pengharapan masuk surga. Padahal orang mati memiliki pengharapan, dia mati masuk surga, saudara. Ya. Terjemahan King James untuk ayat 12 ini bunyinya begini. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan being aliens. Aliens itu asing, aliens, ya, penduduk asing. From the commonwealth of Israel, ya, dari keluarga negaraan Israel, commonwealth of Israel, and strangers. Strangers itu sinonim dengan alien. Stranger, orang asing, from the covenant of promise. Jadi nggak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, covenant of promise. Apa itu? Having no hope, nggak punya harapan, no hope. Ya, saya teringat ada seorang ke dokter di Singapura, kemudian penyakitnya ketika diperiksa dengan saksama, dokter menyimpulkan dengan satu kata, no hope, cannot be cured. Artinya nggak bisa disembuhkan, nggak ada harapan lagi. Ya. Tetapi di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan turun ke muka bumi ini, dia mendamaikan kita dengan kematiannya. Roma 5 ayat yang ke-12 ya. Kita baca dah ya. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan Yesus mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib, ya, itu dosa ditanggungnya sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Jadi waktu kita percaya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga, ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Ini luar biasa, saudara sekalian. Makanya orang yang mengalami pendamaian itu hidupnya tidak akan sama lagi. Ya, akhirnya mengatakan berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita juga harus respon terhadap kematian Kristus di kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka semua orang akan meluncur masuk neraka jahanam. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, kita yang percaya kepadanya memiliki potensi, memiliki harapan untuk hidup di kerajaan yang kekal. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita lebih lanjut belajar ya.
Jadi sebelum kita percaya Yesus, kita hidup tanpa Kristus. Kita itu orang asing di hadapannya, hidup tanpa pengharapan. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terhisap menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita terhisap, diadopsi menjadi anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Bahkan diperkenankan untuk masuk menjadi anggota keluarga Allah. Di ayat 19 dengan jelas dikatakan, Efesus 2 ayat 19-nya dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Jadi ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan orang asing. Kita dianggap, diadopsi sebagai anak. Anak itu bisa masuk ke rumah orang tuanya, ke rumah bapaknya. Ya, kalau orang asing tidak diperkenankan masuk ke rumah. Ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi anggota-anggota keluarga Allah. Jadi menjadi anggota keluarga Allah waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan tidak hanya berhenti sebagai anak Allah, status, tapi kita juga harus mau berubah. Kita harus memiliki keberadaan sebagai anak Allah, bukan hanya statusnya de jure, tetapi de facto keberadaannya, keadaannya juga harus memiliki sifat Allah. Ya, keberadaannya sebagai anak Allah. Ya, itulah sebabnya dikatakan ayat 20 dari Efesus 2, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, batu yang dipakai untuk membangun sebuah bangunan rumah. Di dalam Dia, dalam Kristus, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti. Kita harus dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Karena jelas dikatakan, ya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah. Bait, tempat kediaman Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi waktu kita percaya Yesus, ada proses berkelanjutan selama kita hidup di bumi ini, yaitu proses pembangunan karakter, pembangunan kehidupan, sehingga kita menjadi kediaman Allah. Nah, orang yang dibangun, ya, orang yang memiliki keberadaan sebagai anak Allah, itu punya pengharapan untuk apa? Tinggal di rumah Bapa di sorga. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk bisa sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Melalui apa? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar menerima dan percaya, tetapi menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Baru kita bisa menikmati rumah Bapa di sorga. Nah, hanya orang percaya yang bersedia dibangun menjadi tempat kediaman Allah yang punya pengharapan untuk tinggal di rumah Bapa di sorga. Untuk bisa dibangun menjadi bait sucinya di mana Allah tinggal, kita harus punya fondasi. Ya, kalau rumah itu membutuhkan fondasi. Fondasi menentukan bangunan rumah tersebut. Ya, untuk rumah tingkat 2 dan tingkat 4, fondasinya beda. Ya, beda. Nah, untuk menjadi bangunan bait suci Allah, kita harus punya fondasi. Saudara tahu nggak, fondasi, tadi Alkitab dikatakan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Fondasi bangunan iman kita adalah di atas pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau kita baca di Matius pasal 16, setelah Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, di ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ayat selanjutnya di ayat 17 Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, ayat 18 dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas apa? Batu karang ini. Apa itu? Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya sekedar di bibir, tetapi di dalam tindakan. Ya, kalau kita hubungkan dengan Roma pasal 5 ayat 10 yang tadi sempat saya singgung, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, nyanya besar, hidupnya Kristus. Jadi kehidupan Kristus itu yang menyelamatkan kita. Bagaimana maksudnya Pak? Apa maksudnya? Maksudnya kita harus mengenakan kehidupan Kristus ketika dia hidup 2000 tahun lalu, di mana dia hidupnya hidup tanpa dosa, hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, hidupnya senantiasa berkenan kepada Allah, hidupnya senantiasa taat, bahkan taat sampai mati. Nah, kehidupan seperti inilah kehidupan anak Allah yang berkenan kepadanya. Dan kalau kita menjalani kehidupan seperti ini, seperti kehidupan Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kita akan hidup penuh pengharapan. Ketika kita mati kelak, kita akan diterima di rumah Bapa di sorga. Makanya without God, no hope. Without hope, tanpa harapan. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Tuhan di dalam kekekalan. Maka jangan lepaskan Tuhan ketika kita hidup di bumi ini. Apapun yang terjadi, krisis kesehatan, krisis ekonomi, ya, tidak menjadi yang penting lagi. Yang menjadi yang penting adalah bagaimana kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Memiliki hidup seperti yang dijalani Yesus ketika dia hidup di bumi ini. Hidupnya berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Bagi saudara yang ingin terus-menerus bisa diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.